Bahkan ya ucapan doa yang ada dalam sholat itu kan sumbernya dari Al-Quran. Kemudian ada suratul Fatihah, itu jelas ya, itu Ummul Quran. Kemudian surat-surat lainnya jelas itu ada di Al-Quran. Ya, doa-doa yang ada diminta untuk kita melafazkan itu juga ada di Al-Quran. Ya, jadi ucapan-ucapan doa dalam sholat akan memberikan pesan pada seluruh tubuh manusia, ya, dan akan mengaktifasi jiwa manusia. Dan yang uniknya adalah di dalam sholat ada gerakan pada saat kita melafazkan zikrullah tadi. Rupanya gerakan-gerakan ini itu akan ya melenturkan batang otak yang ada di ya otak manusia atau otak reptil. Dia melenturkan. Bahkan juga melenturkan otot-otot yang ada di tubuh kita sehingga sistem saraf nggak kejepit. Kita kalau nggak sholat memang sistem saraf bawa pesan cuman sering kejepit oleh otot-otot. Makanya pesannya nggak sampai lagi ke kolbu. Pesannya nggak sampai lagi jalan ke seluruh tubuh. Itulah kita disuruh sholat. Karena hikmah dari sholat ini dari, kalau saya bilangnya miliaran hikmah, ya salah satunya atau ya adalah untuk tidak terjepit nih sistem saraf. Sehingga apa yang kita lafazkan dari mulai takbiratul ihram sampai salam, jalan lancar. Jalannya lancar. Karena ini tadi kan, badan kita terlalu banyak duduk kan, ya membuat otot berkontraksi, menjepit. Sistem saraf terjepit. Ya, suratul Fatihah kita sudah lafazkan, ya misalnya lagi duduk lama kita sudah baca Quran, ya itu kadang-kadang nggak jalan ke badan, mentok aja di sini. Kenapa? Lagi tegang kita. Atau sudah jalan ke badan, terhambat di daerah punggung. Kenapa? Punggung kita belum rileks. Itulah makanya disuruh cepat-cepat sholat. Gitu. Memang tidak setiap saat langsung kita sholat. Ada waktu-waktunya. Kenapa? Karena badan ini juga bergeraknya harus rutin, ya, dan berkala dan teratur. Sehingga misalnya kita sudah sholat di subuh, ya, alhamdulillah dari subuh sampai lohor itu otot kita ya dalam kondisi asik. Tapi lebih asik lagi orang yang menambahkan rakaat sholatnya atau menambahkan waktu sholatnya. Itulah ada pilihan sholat sunnah, qobliyah subuh, sholat sunnah duha. Itu akan membuat orang yang mengambil sholat sunnahnya ototnya jauh lebih lentur lagi. Sistem sarafnya lebih bagus lagi. Makanya lebih beruntung lagi orang yang selain dia tegakkan sholat wajib, dia juga tegakkan sholat sunnahnya. Itu sangat menguntungkan. Gitu. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, sehingga tadi yang kaitannya dengan emosi, pikiran dan perasaan ini tadi. Jadi apa yang diucapkan jalan, tadi udah ke badan, ini naik lagi ke atas, terekam di otak kita, di akal kita, ya. Kemudian juga nanti ya terekam di dalam kolbu kita, sehingga membuat perasaan kita tenang kan gitu ya. Otak emosi yang tadinya rendah levelnya naik lagi ke atas, ya. Kemudian nanti ada ya di antaranya tadi kelenjar pituitari mengeluarkan hormon bahagia, masuk ke dalam pembuluh darah kayak kabel selang kan gitu. Ya. Maka tadi Al-Baqarah 152 meminta kita ingat Allah, lanjutannya Al-Baqarah 153 adalah ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu tadi, mengingat Allah tuh sabar. Berzikrullah tuh sabar. Sabar tuh bukan diam. Diam tuh mendem. Kalau mendem nanti dendam kan gitu. Sabar itu ikhtiar untuk selalu ingat Allah gitu. Melafazkannya. Ya. Dan ini disandingkan lagi sabar dan sholat. Tadi memang zikrullah adalah baca Quran. Tapi Allah ingatkan zikrullah paling utama adalah sholat. Karena di sholat, selain di situ ada baca Quran, di situ ada gerakan-gerakan yang diatur sedemikian rupa yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia.
Ya. Selain tadi kelenturannya, ini lagi yang dahsyat apa? Pada saat sujud. Dengan posisi sujud, darah banyak mengalir ke daerah prefrontal cortex, lobus parietalis, dan ubun-ubun. Ada apa Bu Aisyah tadi di otak? Tadi kita sudah belajar otak bagian depan ini isinya ilmu tadi kan? Isinya Al-Quran juga lagi. Ya, isinya pelajaran-pelajaran, isinya nasihat-nasihat, ya, isinya pengalaman-pengalaman baik. Kalau ini mata tadi, ini yang di sini, ya. Makanya di tempat biru ini itu lokasi ilmu dan keterampilan. Ayah bunda, bapak ibu kita sudah belajar, anak kita sudah belajar, tapi kalau tidak bersujud maka memori pembelajaran di sini tidak sering dialiri darah. Maka ingat, bisa banyak lupanya. Atau banyak orang berilmu, banyak orang ikut seminar, banyak orang ikut taklim, tapi nggak guna ilmunya, nggak kepake. Kenapa? Jarang sujudnya. Itulah disuruh sholat ini sebagai penolong. Ya. Kemudian apa lagi di sini ya? Ini mungkin kita tidak belajar hari ini, tapi saya mau kasih tahu di otak manusia di daerah lobus parietalis ini ada watak dan bakat. Sehingga bunda kalau merasa aduh mentok nih saya kok nggak punya bakat atau aduh saya mau kerja apa ya, bakat saya apa sih, coba tolonglah waktu sujud bayangkan darah ini mengalir di daerah bakatnya bunda, maka terakses dia bakatnya. Makanya bunda habis sholat, habis doa, habis enak gitu ya udah ngaji, baru ingat oh iya ya saya kan bisa jahit, coba ya saya bikin jahitan-jahitan, itu ya muncul ide. Nah, yang unik lagi adalah di daerah ubun-ubun manusia ada tempat di bagian otak ini, ya. Ini rupanya tempat lokasi khilaf dan dusta. Kita kan tadi kan karena potensi kefasikan tadi di dalam otak emosi ini ada otak emosi ya di sini. Nah, itu kita misalnya kita kalah dengan potensi kefasikan, maka di sini kita otak di bawahnya ubun-ubun itu ada memori khilaf dan dusta. Ini juga nanti dialiri darah. Yang luar biasanya adalah darah yang mengalir memberi nutrisi, mineral dan vitamin di lokasi ilmu pengetahuan dan bakat, juga watak, dan darah yang mengalir di bawah ubun-ubun ini membersihkan lokasi tempat hilaf dan dusta. Bu Aisyah bukannya darah memang selalu ke atas ya? Iya, tetapi untuk di daerah otak bagian sini itu perlu posisi sujud. Juga yang otak-otak emosi ini. Kenapa Bu Aisyah? Karena kalau posisi berdiri ya, kita lihat ya, posisi berdiri ini ini atau duduk, darah jarang mengalir ke tempat yang ini, mengalir deras. Ya. Sehingga diperlukan posisi sujud secara berkala untuk mengalirkan darah ke daerah tersebut. Ya, ayah bunda bisa ngerti maksud saya. Kita kan di dalam 24 jam kan berdiri, duduk, tidur. Itu darah ya memang hanya sampai di permukaan sini nih, tengah. Sini nggak ada. Cuma di sini udah ada pembuluh darahnya. Makanya harus ada posisi sujud dan lakukan secara berkala, teratur. Orang yang tadi selain sholat fardunya dilakukan, dia ambil sholat sunnahnya, maka kan akan lebih sering ini dibersihkan dan lebih sering ini dialiri darah kan. Maka lebih beruntunglah orang-orang yang menegakkan sholat fardu dan juga ya menegakkan sholat sunnahnya. Beruntung kan kita. Tadi dari awal kita bicara untung rugi kan. Nah itu. Bahkan secara ubudiyah Rasulullah ingatkan aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Ternyata menurut para ulama ya, itu bukan hanya sujud terakhir. Di semua sujud. Apalagi kalau kita sholat sendiri, please lah setiap sujud kita doa. Karena secara ubudiyah ini ada satu mekanisme, ini kita dekat sama. Kalau tadi dari sisi neuroscience itu dialiri darah ini. Ya, dialiri darah bagian sini. Nah, dan tadi kita sudah belajar bahwa di otak kita ada listriknya, ini 5 menit lagi ya.
ada listriknya, maka di otak manusia itu kalau ada listrik berarti ada gelombang. Ada gelombang. Namanya ya gelombang otak. Sehingga kalau kita isi otak kita dengan Quran, dengan ya pelajaran-pelajaran mengaji, maka bukan hanya berdampak untuk diri kita, ini berdampak untuk sekeliling kita. Dan yang luar biasanya lagi, jantung punya kekuatan 5.000 kali lebih besar kolbu ini. Dan ingat ya, kolbu ini luar biasa. Maka dikatakan jika thinking mengeluarkan dan menarik gelombang energi 1 watt, maka feeling mengeluarkan dan menarik gelombang energi 5.000 watt. Karena feeling itu nanti salah satu kerjanya kolbu atau jantung ini perasaan. Itulah makanya mengapa untuk kita belajar sesuatu, ya betulin dulu pikiran dan perasaan. Pikiran nanti akan menarik ya gelombang energi 1 watt. Perasaan lebih utama lagi. Perempuan antara pikiran dan perasaan dia lebih cepat mengakses perasaan. Makanya perempuan nih ibu-ibu nih punya kekuatan di perasaan. Tapi hati-hati kalau perasaan kita selalu yang negatif-negatif, itu kejadian apa yang kita rasakan ketakutan-ketakutan tadi. Maka cepat-cepat rubah perasaan. Nah, pikiran dan perasaan ini disebutnya prasangka. Apa kaitannya dengan Quran, Bu Aisyah? Dan sebetulnya gelombang ini keluar dari mana? Keluar dari pembuluh meridian. Pembuluh meridian ini di bawah kulit. Ya, dia berputar ini titik-titik ini, bertawaf dia, maka dia mengeluarkan sinyal. Maka tubuh ini sebetulnya mengeluarkan sinyal, aslinya mengeluarkan sinyal. Nah, Quran bagaimana? Quran ternyata ya di surat Asy-Syura ya ayat 52 Allah berfirman ya, demikianlah kami wahyukan ruh atau Al-Quran kepadamu dari sisi kami. Sebelumnya Muhammad, katanya, kamu Muhammad tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Gitu. Jadi Rasulullah kan sebelumnya belum diturunkan Al-Quran ini kan. Bahkan jadi manusia-manusia yang sebelumnya tuh ya di zaman-zaman sebelumnya kan ya ini belum diturunkan Al-Quran kan. Nah, dan rupanya Al-Quran ini ya kami menjadikan Al-Quran itu cahaya dan kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi demikian Al-Quran berikutnya ini Al-Quran ini cahaya. Tadi sebagai petunjuk untuk prinsip, ya prinsip hidup kita mau ada masalah ini buka Quran, oh harusnya dilakukan ini. Ya ada masalah ini kita buka Quran, oh harusnya pakai cara kayak gini-gini. Kalau belum ngerti tentang apa yang Allah mau di Quran, ya lihat hadis-hadisnya untuk menjelaskan teknisnya. Masih belum ngerti juga, lihat bagaimana ijtihad para ulama kan gitu. Ya. Nah, namun nanti tentang Quran ini ya, ini lanjutan dari ayat dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Karena nanti kan Rasulullah ya sampaikan kepada manusia cahaya Quran ini untuk ya sesuatu yang lurus. Nah, namun yang saya mau sampaikan dengan kaitannya dengan energi tadi bahwa Quran ini menstimulasi energi atau menstimulasi cahaya dalam tubuh manusia. Menstimulasi cahaya. Ya. Kok bisa Bu Aisyah Al-Quran ada cahaya? Iya. Ini hadis Rasulullah menyampaikan. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Ya. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Berarti kan 10 kebaikan. Ya. Dikatakan di sini, semisalnya aku tidak mengatakan alif, lam, mim, satu huruf. Walakin alif harfun, jadi kata Nabi, alif satu huruf, walam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca Quran, ya alif, lam, mim, itu 3 huruf. Satu huruf, ya 10 kebaikan. Alif, lam, mim, 30 kebaikan. Maksudnya apa? Bunda, yang kita disebut kebaikan coba. Perilaku-perilaku kebaikan apa saja coba? Ya. Misalnya paling gampang lah kebaikannya. Kita ya ambil minum untuk suami. Itu kebaikan kan? Nah, waktu ngambil minum ada energi nggak? Ada gerakan nggak? Ada. Ya, habis itu kita ya senyum sama suami. Senyum ada itu kebaikan nggak? Ya. Ada effort nggak di situ untuk tersenyum. Berarti ada energi di situ. Bayangkan alif ya itu satu huruf.
Satu huruf, 10 kebaikan. Nah inilah makanya para ahli energi mengatakan, bedanya baca Quran dengan baca buku yang tidak ada kaitannya dengan ayat-ayat Quran, itu energinya dahsyat. Jadi pada saat kita baca Quran, selain tadi masuk ilmunya di otak, kemudian yang ada di jantung sudah ada tipis Al-Quran kemudian diperkuat, ya ini menstimulasi energi. Makanya bayangin habis baca Quran juga dahsyat. Terus kalau kita gabungkan tadi baca Quran, sholat, baca Quran, kayak apa itu tubuh manusia? Makanya tubuh manusia cahayanya berpendar-pendar. Allahu Akbar. Emang cahaya ini untuk apa sih Bu Aisyah? Cahaya inilah yang membawa pesan doa, pesan niat, pesan prasangka. Ini. Maka orang yang tadi ya kita manusia yang diminta Allah untuk berzikrullah, ya ingat Allah, baca Quran, tegakkan sholat, itu kebayang nggak sih dahsyatnya sinyalnya? Sekarang zaman sinyal kemana-mana orang cari sinyal kan? Orang beli gawe aja cari sinyalnya yang tinggi. Nah tubuh manusia ini sinyal luar biasa. Dan sinyal ini, Masya Allah, inilah yang membawa pesan, doa, niat, prasangka. Hidup kita ini kan isinya doa untuk minta sesuatu, berniat untuk minta sesuatu, berprasangka untuk narik sesuatu kan. Doa mungkin pasti lafaznya baik, niat baik. Nah, ini nih, challenging-nya di prasangka. Itulah makanya hati-hati Bunda, Ayah, Bapak, Ibu guru, ya atau siapapun, ya challenging kita di prasangka. Karena prasangka terbagi dua, husnuzon dan suuzon. Kita sering berada di prasangka buruk terhadap anak-anak kita. Nanti ini, nanti dia nggak bisa, nanti dia berantem, nanti hati-hati. Prasangka ini akan terbroadcast, maka kalau Bunda nggak cepat-cepat merubah prasangka buruk itu menjadi baik, maka bisa kejadian. Karena sinyal ini akan pergi ke orang yang kita prasangkakan. Ya. Dan perempuan ya atau bunda itu di sininya lebih kuat soalnya dibanding ayah. Maka ikhtiarlah cepat-cepat rubah tuh prasangka buruk. Saya setiap hari dengar ibu-ibu ngeluh, saya sengaja dengerin aja karena salah satu untuk melepaskannya itu dengarkan. Habis itu saya ingat sekarang ibu rubah prasangka buruk jadi baik. Gimana Bu Aisyah? Rubah sekarang bayangin ya apa yang ibu takutkan ya berubah karena Allah menolong kita rubah jadi prasangka baik. Sekarang ibu apa yang ibu mau sih terhadap anak ibu? Anak saya mau begini. Sekarang bayangin. Lihat mukanya ananda kita, sebut namanya Fulan bin Fulan. Lihat dia melakukan apa yang ibu setting. Nah itu cara untuk merubah prasangka buruk menjadi prasangka baik. Kenapa? Karena ini nanti akan terbroadcast dan ini yang terjadi. Ya, saya tutup dengan hadis Rasulullah. Ya, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Karena rupanya manusia pada saat berdoa itu keluar cahaya tembus langit, tembus bumi. Dia tidak hanya merubah seseorang dengan doa ini, tapi merubah ya tulisan-tulisan atau takdir-takdir kita yang ada di Lauh Mahfuz, karena ini bisa sampai ya langit. Tapi untuk bisa sampai langit itu diperlukan energi yang kita stimulasi. Apa itu? Zikrullah, baca Quran, sholat, puasa, ya sedekah, dan berbakti pada orang tua. Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi ayah bunda, ini saya cuman baru sedikit bisa untuk ya menyampaikan ya miracle of Quran. Ini pun mungkin masih sangat-sangat jauh ya. Tapi inilah yang saya bisa usahakan dan ini dengan bantuan Allah karena memohon pertolongan Allah. Ya. Baik, saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallah, jazakallah khair. Amin, wa iyyakum. Materinya, masya Allah, ini banyak banget ya. Materinya sangat bermanfaat. Insya Allah izin untuk saya bacakan pertanyaan ya. Jawab. Baik, silakan. Nanti juga makalahnya modulnya saya kirim panitia ya. Dari Ibu Endah, Assalamualaikum Ustazah Dr. Aisyah. Waalaikumsalam. Mohon bimbingannya, saya usia 55 tahun,
dan baru berusaha dapat membaca dan memperbaiki bacaan Al-Quran Masya Allah. sedang sebagai zikrullah terbaik. Bagaimana sebaiknya saya mengalokasikan waktu dan tubuh ini antara ingin menghafal Al-Quran sekaligus ingin terus menambah bacaan Al-Quran sesuai usia saya agar optimal mengejar ketertinggalan saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin boleh 2 atau 3 ya sekalian. Mudah-mudahan jadi nanti jawabnya ada benang merahnya ya. Ada lagi? Oh, ada lagi? Oh, langsung sekalian. Boleh. Dari Ibu Afika. Assalamualaikum Bu Dokter. Apakah apakah level emosi anak sama dengan dewasa? Dan bagaimana mengatasi emosi anak ketika dia sedang tantrum, berantem dengan adik atau kakaknya, sehingga emosi orang tua juga tidak ikut marah. Ya. Oke. Ya, ada satu lagi barangkali? Ada satu lagi dari Ibu Evi. Assalamualaikum Bu Dokter. Rasulullah SAW dibersihkan kolbunya oleh Jibril dengan dibelah dadanya. Berarti yang dimaksud adalah jantungnya ya. Lalu apa hubungannya kolbu yang bersih, neuron di jantung dengan otak, di mana tadi dijelaskan letak titik khilaf ada di otak. Ya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran buat sahabat-sahabat Villa yang sudah bertanya ya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi gini, saya juga saat ini sedang selalu berupaya mengaji, mengkaji gitu ya, betulkan lafaz ya. Karena dengan usaha membetulkan lafaz itu misalnya di otak kita yang waktu pertama baca Qur'annya keliru, kan itu terjadi sambungan kan? Ya, tersambungan. Berarti kan sambungannya keliru kan? Nah, sekarang kan kita berupaya untuk melafazkannya yang betul, yang benar ya. Makanya kita ya belajar tajwidnya, kita tahsin di situ agar ada sambungan yang betul di otak kita yang terlanjur ada sambungan yang keliru kan gitu ya usaha ini kan. Nah, itu luar biasa Bang, luar biasa Bang. Dan bersyukurlah kita kadang-kadang di usia-usia 50-an ke atas karena sudah tidak disibukkan lagi urusan anak-anak karena anak-anak sudah besar, sudah mandiri, sebetulnya lebih banyak waktunya gitu. Makanya mengapa ya kita melihat sekarang ramai di taklim-taklim usia-usia 50-an ini ya lebih rajin datang karena memang mereka sudah ada waktunya ya. Walaupun sebetulnya di awal-awal umur kita itu kita harusnya belajar ya lafaz Qur'annya udah ya harus betul duluan gitu. Makanya anak-anak sekarang kan sudah langsung diajarkan tahsinnya ya, bagaimana makhraj dan sebagainya ya. Kalau kita kan produk yang waktu itu belum ada metodologi ya. Nah, terus kalau ditanya bagaimana caranya itu harus ada strateginya memang, harus ada strateginya. Kan Al-Qur'an ini bisa dihitung gitu ya. Bunda mau targetnya gimana? Mau targetnya gimana? Ada orang ya mentargetkan one day one juice. Ya kan? Ada orang mentargetkan one day one page. Ya. Ada orang mentargetkan one day one ayat. Kan gitu. Itu silakan bikin sebuah target. Ya. Nah, kalau menghafal ya kita ikuti cara para ulama ya. Imam Syafi'i mengatakan begini, kalau mau hafal Al-Quran, ya, satu ayat coba baca 40 kali saat itu juga. Dibilang 40 kali. Ya. Wah, saya mencoba metodologi itu benar loh. Kita nggak tutup mata, baca aja dulu satu ayat itu 40 kali. Makanya sekarang kan ada Al-Quran yang ada bisa kita kasih tanda di sampingnya. 1 kali baca 1, 2 kali baca 2, 3, 4, 5. Ya, setelah 40 ya, kemudian kita tutup mata, hafal. Di bacaan ke-41. Wah, itu luar biasa itu. Ya, jadi kita ngikutin cara para ulama. Makanya tadi saya bilang ada metodenya,
Kalau saya karena memang udah usia dan kemudian kita pakai ya target 1 ayat 40, wah itu buat saya cocok banget. Walaupun besoknya ya ayat yang kemarin kita sudah hafalkan, kita disuruh murojaah lagi, disuruh kita ulang lagi. Ya kan? Hanya mungkin dia tidak satu-satu karena kemarin sudah 5 hafal 5 ayat tadi di hari besoknya sekali 5 ayat 40 kali bacanya. Dan gitu. Bahkan kita buka aja lagi Qur'annya lagi itu. Lihat 5 ayat yang tadi yang kemarin kita sudah hafalkan, baca lagi 40 kali. Itu akan terjadi sambungan. Nah, supaya afdal lagi sambungannya dan variasi sambungannya banyak, ngerti juga artinya, baca juga artinya. Ya. Kemudian ya lihat dulu tafsirnya gitu. Kalau tafsir oke, boleh baca 1 kali. Arti oke, baru baca 1 kali. Gitu ya. Tapi kemudian lafaz hijaiyahnya baca 40 kali. Itu ya itu akan kalau saya ya mudah-mudahan bisa dipakai juga tipsnya. Dan ini bukan cuma saya saja yang berhasil seperti itu, banyak orang karena ini kan ya tuntunan dari para ulama ya. Oke? Nah, itu kalau saya. Nah, sekarang gimana nih level emosi anak, apakah sama dengan dewasa ya? Tergantung. Anaknya kalau sebelum balik itu emosi jenisnya ya ada 4. Sedih, ya, takut, marah, senang. Ada 4. Tapi sesudah balik, nah itu sama seperti orang dewasa yang banyak variasinya tadi. Bu Aisyah, anak-anak saya nih kalau lagi berantem atau lagi tantrum, supaya kita nggak cepat orang tua tersulut juga, kita punya level emosi, gampang turun di bawah, gimana? Ya ibu duduk tenang. Rasulullah mengatakan apabila kita marah, segera posisi duduk-duduk. Saya kalau dulu waktu anak-anak saya kan anak saya 5 nih, ya kan? Kadang ada sekali-sekali tantrum, saya langsung duduk aja, duduk. Apakah di kursi, apakah di bawah, duduk ngeliatin dia. Sambil apa? Tarik nafas, istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena apapun yang kita jalankan, kita harus ngerti caranya untuk mengelolanya, dan cara paling afdal adalah contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Dulu saja tentara-tentara Muslim waktu di awal-awal perang itu, karena belum punya pengalaman, takut gitu, sambil nunggu datang musuh, Rasulullah suruh duduk di tanah, ndeprok, dan sambil lagi istighfar, ingat Allah gitu. Ya sudah, kita juga sambil anak itu tantrum, nangis, guling-guling, ya kita kasih waktu juga dia guling-guling, kita katakanlah waktu 5 menit, kita langsung duduk juga di sampingnya, ya sambil istighfar juga, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena otak manusia ini kalau lagi tegang, batang otak tegang tadi ya, tadi kan kita udah belajar batang otak ya, itu ya ilmu yang Bunda pelajari di taklim atau tadi kita belajar ya banyak yang kita pelajari itu terblokir sementara gara-gara kita tegang. Yang mana tadi otak bikin tegang? Ya, batang otak. Ini. Nah, makanya coba saya buka lagi ya supaya lebih memudahkan ya. Jadi batang otak kita ini ya sering tegang, sering tegang. Oke, coba saya ambil lagi sebentar ya. Supaya lebih ini ya, lebih paham. Yang mana sih tadi batang otak, kita ulang ya. Batang otak ini pada saat tegang, ilmu yang kita pelajari itu udah nggak inget lagi. Dia terblokir istilahnya. Terblokir. Walaupun sementara terblokir. Ini ya. Ya, oke, saya share screen lagi ya. Bu Risti ya, sebentar. Ini supaya ini loh yang saya bilang nih. Ini batang otak nih. Ya. Kita kenapa tegang? Karena lihat anak nangis, lihat anak berantem, ikut tegang. Bunda udah belajar di taklim, udah belajar seminar. Ini ilmunya di sini, terblokir Bun, terblokir. Makanya Bunda juga ikut marah karena antara batang otak di atasnya adalah otak emosi. Maka supaya ingat lagi ilmu-ilmu, tips-tips, dan ingat bahwa oh iya anak-anak saya mungkin capek makanya berantem. Oh iya bersaudara itu kan memang ada sibling rivalry, persaingan antar saudara. Ingat lagi ilmu di sini harus batang otaknya dirilekskan. Itulah suruh duduk, tarik nafas panjang, ya, istighfar karena ini.
Nah, yang luar biasanya pada saat juga Bunda duduk sambil dampingi anak tantrum atau lagi berantem, Bunda dampingi kemudian Bunda doa, ya dari otak ini akan keluar gelombang. Bahkan saya kalau anak saya bertengkar, ya otak saya betulin dulu, ya saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, dan langsung saya kirimkan doa, ya. Karena saya tahu bahwa perasaan gelombang di jantung lebih kuat, ya, lebih cepat, ya, keluar doanya, maka langsung aja perasaan saya betulin. Ya, dengan istighfar saya pegang jantung saya bayangin jantung saya menuju ke anak-anak, saya bilang saya tuntun jantung saya ya untuk membroadcast kalimat atau membroadcast sinyal, anak-anak mohon ya Allah, tenang, tenang, tenang. Ya, berhenti bertengkar, semakin damai, berhenti sambil itu. Gitu. Sambil nunggu dia mungkin tantrum dan sebagainya. Ibu-ibu saya sudah bilang tenang sama anaknya, cuman si ibu belum tenang. Pernah dengar nggak atau pernah rasakan waktu anak tantrum guling-guling, ibunya ngomong gini, diam, 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 gitu. Tenang, 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 tapi ibunya nggak tenang. Itu gimana caranya? Gitu. Maka kita disuruh oleh Nabi suruh tenang dulu, duduk. Bahkan kata Rasulullah masih marah pun disuruh rebahan gitu. Ya. Cuman kalau kita nanti duduk dan kemudian banyak istighfar, lihat deh keajaiban ya bahwa kita sudah langsung tenang. Ya. Kemudian soal ya Rasulullah, apakah Rasulullah yang dibersihkan oleh malaikat Jibril saat itu adalah kolbunya, jantungnya? Iya, iya, ya. Walau alam bisawab, tetapi analisanya adalah kolbunya Rasulullah kan sudah, mohon maaf, sudah ada sambungan Al-Quran. Itu yang kemudian diperkuat dengan dibersihkan ya, dikatakanlah direndam dengan air zam-zam, walau alam itu bentuknya apa, itu artinya diperkuat sambungan Quran yang ada di kolbunya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW untuk memperkuat koneksi neuron Quran di kolbunya itu dicuci. Nah, kalau kita umatnya untuk memperkuat sambungan di Quran di kolbu, yaitu mensucikan diri. Bagaimana? Itu tadi, mengaji dan mengkaji. Baca Quran. Ingat Allah, sholat itu. Ya. Hilaf kok ada di otak manusia? Iya, karena ada penelitian di bawah ubun-ubun itu ada tempat yang di situ kalau kita hilaf dan dusta, di situ jadi hitam. Ya. Maka kenapa untuk membersihkan ini kadang-kadang hilaf ya. Saya juga sebagai istri kadang hilaf. Hilafnya itu tadi karena batang otak sering tegang. Udah belajar jadi istri soleha. Cuman karena batang otak tegang, ya hilaf kita. Lupa istighfar. Udah kesel duluan sama suami, kesel duluan sama anak. Maka memori itu ada di bawah ubun-ubun itu. Ya. Nah, di bawah ubun-ubun itu namanya nasyah. Nah, ini pada saat kita sujud tadi dibersihkan gitu. Jadi jangan terlalu banyak bertumpuk hilaf dan dusta. Tapi pada orang yang hilaf dusta dan selalu dia bikin hilaf dusta, kemudian dia tidak mensucikan dirinya dengan sholat, maka di bawah ubun-ubunnya semakin kerak itu. Makanya ahli-ahli neuropsikologi mengatakan ada orang yang tadinya baik, tapi selalu hilaf dan dusta dan tidak pernah mensucikan dan tidak membersihkan, maka muncul di bawah ya otak, di bawah ubun-ubun ada istilahnya ya alter ego. Nah, alter ego inilah yang membuat orang tadi yang tadinya baik karena potensi kefasikannya tidak pernah dia ya betulkan, ketakwaannya tidak pernah diasah, maka dia menjadi orang yang jahat gitu. Itu kalau di dalam ilmu neuropsikologi ada namanya alter ego yang di bawah ubun-ubun tadi. Ya. Orang-orang psikopat itu di bawah ubun-ubunnya alter egonya tuh udah hitam. Karena dia jarang mensucikannya gitu. Ya. Udah sholat Bu Aisyah? Iya, tapi masih ada yang kurang. Barangkali sholatnya buru-buru. Jadi sujudnya nggak tumakninah. Darah nggak mengalir ke situ. Baru mau mengalir dia udah duduk lagi. Itu kan juga hal-hal yang membuat bedanya orang satu dengan orang lain waktu melakukan ibadah sholat. Ya. Sudah sholat Bu Aisyah, ya mungkin dia jarang baca Quran. Jarang mengaji dan mengkaji. Karena itu berpengaruh semua. Oke?
Jadi sekali lagi bersyukurlah kita umat Islam, Allah sudah berikan satu ibadah khusus yang sejak dulu kita kerjakan, belum tahu ilmunya tapi disuruh mengerjakan, maka kita sudah membersihkan duluan. Adapun kita mulai terungkap kajian-kajian tentang apa yang terjadi di otak, itu kan belakangan kan. Kita sudah melakukan duluan, makanya bersyukurlah, beruntunglah ya kita yang rajin mensucikan diri. Ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya, baik, jazakallah khair. Amin. Ya, aku. Satu lagi pertanyaan. Boleh. Sebelumnya jamaah bisa follow Instagram, YouTube, dan Telegramnya Dr. Aisyah Dahlan sudah di. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih dibaca. Masya Allah. Ini ada satu lagi pertanyaan ya, mohon maaf. Dari Ibu Ari, perempuan memiliki masa haid kurang lebih 1 pekan dan saat itu tidak melaksanakan sholat. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga otak ke depan tetap ternutrisi selayaknya saat melakukan sholat? Yang memerintahkan kita untuk tidak sholat kan Allah Ta'ala. Karena Allah tahu pada saat kita haid, itu darah harus jantung ini memberikan darah ke rahim lebih banyak. Agar terjadi kontraksi di rahim untuk melepaskan endometrium yang sudah menebal di rahim, ya, dan tidak terjadi ya zigot atau tidak terjadi tertanamnya telur seorang ibu atau tidak terjadi pembuahan kan gitu. Maka diperlukan darah yang dari jantung lebih banyak mengalir ke rahim kita. Itulah kita diminta untuk tidak sholat, biar istirahat, tidak perlu ada posisi sujud. Karena darah di jantung yang dibutuhkan, rahim membutuhkan itu. Ya, nah. Kemudian apa yang harus kita dilakukan untuk ya otak kita ingat atau otak kita diisi. Ya kita belajar lagi. Dengar kajian, dengarkan. Ya. Ada orang yang mengatakan, aduh saya lagi haid, saya nggak bisa baca Quran. Tapi kan kita bisa dengar bacaan Al-Quran itu. Bisa dengar kajiannya. Ya. Masih bisa juga baca tafsirnya kan gitu. Ya, nah supaya masuk di sini. Kenapa disuruh istirahat? Supaya batang otaknya perempuan yang sedang haid, yang sedang tegang itu rileks. Makanya disuruh istirahat. Bahkan saum pun disuruh istirahat dulu. Dan yang masih bisa ibadah khusus lainnya yang kita kerjakan dalam kondisi tadi haid, selain tadi belajar, kita dengarkan qiraat dan sebagainya, yaitu sedekah. Karena sedekah adalah sebuah ibadah yang tidak terhalang lewat karena haid atau karena nifas. Maka Bunda pada saat lagi haid berbanyak sedekah. Ya, berbanyak sedekah. Sedekah itu ya bisa sedekah ilmu, bisa sedekah senyum, ya, bisa sedekah kata-kata yang baik, bisa sedekah memaafkan, ya, dan tentu juga bisa sedekah materi, ya. Jadi itu yang bisa dikerjakan pada perempuan-perempuan yang sedang haid, tetapi harus ngerti bahwa haid ini juga Allah ciptakan sebagai wujud karunia Allah buat perempuan, dan memang kita disuruh istirahat pada saat kita haid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini mohon maaf ayah bunda, teman-teman, suara saya agak bindang-bindang. Ya, pada tadi pagi juga sudah upaya ikhtiar minum obat, hanya memang ada alarm tubuh untuk istirahat. Ini yang saya harus patuhi juga, ya. Ya, baik, sepertinya sudah tidak ada yang pertanyaan lagi. Baik, alhamdulillah. Kalau ingin memfollow Instagram Dr. Aisyah Dahlan, Instagram, YouTube, dan Telegram sudah ada di kolom chat, bisa langsung diklik. Jazakallah khair kami ucapkan kepada Dr. Aisyah Dahlan dalam keadaan yang masih kurang sehat. Sudah menyempatkan waktunya untuk membagi ilmu kepada kami. Semoga Dr. Aisyah selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin, ya Allah. Untuk selalu membagikan ilmunya kepada kami semua. Jazakumullah khair juga kepada seluruh jamaah yang telah
menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari ilmu yang telah disampaikan oleh Dr. Esa Dahlan. Allah tambah semangat mengaji dan mengkaji, insya Allah ya kita semua ya. Mohon izin Dr. Esa berkenan untuk menyampaikan doa sebelum saya tutup kajiannya. Gini, karena kayaknya kita ini banyak juga laki-laki ya. Nah, kalau ada laki-laki doa yang bagus mimpin laki-laki ya. Saya minta saja moderator untuk ya doa kafaratul majlis itu sudah lebih power ya. Siap. Ya baik, sebelum kita menutup kajian, marilah kita mengucapkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. 3 kali, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sekali lagi saya mewakili Majelis Taklim Indonesia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dokter. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah. Ya, sebelum berpisah ini saya kirimkan my kolbu. My kolbu. Insyaallah. Sama-sama, terima kasih. Nanti makalahnya menyusul ya, kirim ke panitia ya. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya. Ya, saya juga pamit ya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.